Balik lagi sama gua Bung Son. Sama gue Aceng. Gini, ada anchornya Ngepots, si Fauzi. Jadi buat teman-teman yang suka dengerin otomotif di Ngepots tuh pasti tahu lah Fauzi ya, gitu. Dia lagi patah hati. Oh iya, asli. Ini banget ya, kelihatan banget ya dia. Wah gila, galaunya sih gila sih. Parah. Masa udah cinta mati kalau menurut gue Iya, sih. sampai kemarin tuh sempat karena kan semua juga pada tahu dong, gue jomblo tuh lama banget. Iya. Sampai dikira gue homo, dan itu kayak nanya ke gue gitu kayak. Cari homo gimana sih? Terus gue anjing, gue nggak tahu gitu. Sampai gara-gara yang terakhir itu, mungkin gara-gara yang terakhir yang dia kenal sama Shimel itu loh. Iya. Jadi dia kayak mungkin merasa, cowok lebih baik. Kayak, dan masalahnya si Mel itu cantik. Iya sebenarnya. Pas ditunjukin aja, ih ini cewek. Kalau si Fauzi nggak bilang itu Shimel sih, ya oke juga. Iya oke juga. Dan kalau si Shimel itu nggak ngaku kalau dia cowok, mungkin Gue yakin Fauzi ketipu. iya pasti disikat. Iya. Juga, disikat. Gitu. Taunya pas sudah check-in gitu kan. Bener. Lah kok nimbul. Aduh. Tapi by the way, sekarang hubungan dia sama mantannya gimana sih? Kayak gak jelas. Gini, jadi mantannya Fauzi itu circle kita juga gitu. Gue juga kenal mantannya dia, sering main kan. Gitu. Main apa nih? Main Tamiya. Kirain mereka putus gara-gara lu sering main sama dia. Sebenarnya sih gitu. Oh gitu. Wah. Fauzi aja bego, nggak tahu. Ya udahlah ya. Nggak apa-apa lah ya. Pak Fauzi, mantan lu enak tau. Enak diajak ngobrol maksudnya. Oh gitu ya. Jadi sayang banget sebenarnya kayak si Fauzi ini udah pacaran 5 tahun nih. Pacaran 5 tahun tiba-tiba putus. Gara-gara menurut gue ya hal yang masih bisa dibicarakan. Betul. Masih gitu. ada solusinya lah. Benar. Tapi masalahnya memang nggak enak kalau memang kita punya pacar itu masih dalam satu circle. Gitu. Jadi kayak gue berteman sama Fauzi juga berteman sama ceweknya. Karena gue kenalnya bareng. Ini bisa jadi topik kita gitu loh. Jadi biasanya mantan itu kalau udah putus jadi temen atau jadi musuh. Betul. Tapi memang itu selalu menjadi konflik kan. Konflik klasik sih ya. Konflik klasik yang mungkin beberapa ya termasuk gue ya. Gue bukan jadi musuh, tapi seperti kayak nggak kenal aja. Oh, jadi orang asing lagi. Iya, tahu ya misalkan papasan ketemu, ya mungkin ya gitu doang. Cuma kayak nggak yang kayak teman gitu kan. Kalau teman kan ketemu pas-pasan nyapa, apa kabar lu gini-gini. Berarti ada kata-kata bijak gitu kan gitu. Apa tuh? Kita dipersatukan dan diakhiri untuk menjadi orang asing. Asli. bisa jadi. Makanya. Tapi memang kebanyakan sih, setahu gua hampir rata-rata kalau orang udah putus biasanya tuh jadi musuh ya. Iya, biasanya kayak gitu ya. Karena jarang banget sih orang bubar itu gara-gara hal yang baik-baik aja. Benar. Pasti ada masalah. Benar. Gitu kan. Gitu. Kalau pengalaman lu gimana? Kalau gue ya sejauh ini, karena gue bubarnya selalu ada konflik ya. Pasti. Selalu ada masalah. Jadi memang nggak semuanya, tapi kebanyakan gue sama mantan gue begitu putus ya udah jadi orang asing lagi. Jadi ya memang nggak, kalau gue pribadi ya nggak semuanya, tapi kebanyakan iya. Oke, dari 1 banding 10 berapa mantan lo yang jadi musuh, berapa mantan lo yang fine aja? So far ya yang masih fine aja so far kayak 3 atau 4 deh. 3 atau 4. Iya, ngerti. Tapi gue nggak keep in touch ya, maksudnya nggak keep kontak sama mereka ya, nggak. Cuma maksud gue sesekali ya. Terus kalau misalkan ketemu pas-pasan di mana ya udah ngobrol lah ya kayak teman. Oke. Tapi lainnya konflik, selalu ada masalah. Bahkan biasanya suka diomongin di belakang gak sih? Benar. Walaupun memang ada salah satu mantan gue yang kita putus karena konflik yang ada masalah. Beda keyakinan? Bukan. Karena ada masalah, tapi
kesini udah baik-baik gitu. Jadi udah tetap ya jadi teman biasa, kontak segala macam gitu-gitu. Siapa tuh? Adalah. Oh, lo nggak mau ngasih tau gue? Belum saatnya. Oke. Nah, kalau lu sendiri gimana? Kalau gue dari beberapa ratus mantan. Gitu. Nah, kalau dari mantan gue, dari ya tadi yang ya lu tau lah gitu mantan gue. Gitu. Jadi mungkin 9,5 jadi musuh. Biasanya jadi musuh. Nah, gue nggak tahu ya kenapa orang tuh selalu kadang-kadang misalkan obrolan orang di belakang gue nih. Iya, gue punya teman Bung Sony. Oh, lo kenal Bung Sony? Dia kan PK. Itu selalu bahasa yang keluar. Emang lu bukan PK ya? Enggak, gue waktu itu gue mencari yang terbaik. Oh, okay. Oh, jadi kalau misalkan ada laki-laki nih, ada teman-teman yang PK nih di luar nih. Kalau misalkan lu disebut PK, jangan bilang PK. Enggak, gue mencari yang terbaik. Lagi itu, mencari yang terbaik. Iya. Kan mencari yang terbaik itu kan susah. Bener. Contohnya paling banyak adalah gue itu orangnya kadang-kadang suka iseng. Tapi isengnya adalah iseng mungkin bagi sebagian orang itu rese ya. Apa tuh? Ya contoh kayak kita lagi ke puncak nih. Lagi ke puncak, gue kan nggak pernah bawa cewek. Iya. Lu nggak pernah bawa cewek tapi pulang bawa cewek. Nah. Jadi biasanya kan kayak Aceng, kayak teman-teman gue bilang biasanya suka bawa cewek. Ya, gitu kan. Entah itu teman gue. Iya gitu. Jadi kadang-kadang gue berangkat tanpa cewek, pulang bawa cewek. Tapi sebenarnya itu gue nggak niat mau ngapa-ngapain. Cuma karena di puncak dingin. Iya. Jadi kayak waktu itu nih ada satu case. Intinya ada 2 cewek di situ. Ada 2 cewek. Yang satu nih nggak banget. Yang satu oke lah gitu kan. Terus ini kan kita main lempar-lemparan nih, men. Lu sama aja akhirnya gitu kan. Gue biar aman, biar gue nggak disodorin itu cewek, gue deketin yang cewek yang satu dong. Maksud gue biar aman. Ya biar alibi ya gue pacarin. Ternyata keterusan. Iya, dan sebenarnya gini, gue ngajakin pacarannya pun juga sangat santai. Lu jomblo ya? Yaudah gue tolongin deh biar lu nggak jomblo. Ternyata diterima. Sesimpel itu. Ya abis itu ya udah. Karena menurut gue itu cuma main-main ya, iseng doang. Ya udah. Tapi kan ujung-ujungnya jadi korban konflik sih. Oke, cewek ini temannya Aceng. Jadi kan ujung-ujungnya ya kan gak, ini terjadi sekali saja, Bung. Ini terjadi sekali 2 kali dan selalu gue menjadi korban konflik ya. Ya artinya gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba gue tahu deh cewek itu setelah udah putus. Iya. Nah contohnya gini, menurut lu salah nggak? Kayak kita nih, kayak kita lagi berangkat ke puncak, iya kan? Terus ada si cewek ini nih, temen lu nih. Enggak ada yang salah, gue yang salah kenapa gue bawa teman gue. Itu gue yang salah. Iya, jadi ceritanya ada cewek ini punya cowok ya. Cewek ini punya cowok. Terus gimana sih dia? Mau berangkat ke puncak. Jadi ya? Galau, cowoknya nggak ngizinin. Padahal awalnya ngizinin. Dan dia udah prepare, udah bawa baju ganti segala macam. Karena kita waktu itu nggak sehari 2 hari ya. Iya. Udah prepare segala macam. Dan waktu itu mau berangkat dari rumah gue kan. Dia udah ke rumah gue segala macem. Nah tiba-tiba cowoknya nggak ngizinin gitu kan di tengah jalan ya. Iya. Dan dia tuh kayak panik gitu, minta anterin balik. Dan posisinya kita udah masuk tol, udah mau ke puncak gitu. Nah kita kan males banget kan. Akhirnya kita suruh udah putusin aja. Iya. Akhirnya kan kita suruh putusin. Udah colo ribet, putusin aja. Ntar lu pacaran aja sama gua. Jadi ada gantinya dong. Mau dong. Sesimpel itu kan. Cowoknya diputusin. Itu parah banget sih. Cowoknya diputusin di saat itu gitu. Terus pacaran sama gua. Lah berarti gua kan cuma bercanda. Gitu. Ya udah, tapi salahnya adalah mereka selalu baper kan. Betul. Sedangkan kalau gua profesional aja. Enggak, itu enggak profesional. Ini bukan pekerjaan. Iya. Maksud gua gini, kan pacaran pakai event. Gitu loh. Tapi kita nggak bisa gitu. Kalau cewek itu kan berpikir dengan hati. Iya, kalau cowok itu kan logika. Mungkin logikanya kita pada saat itu ya daripada kita nganterin dia balik, kita di tol capek-capek, mending suruh putusin. Mending putusin pacaran sama gua. Logikanya kan seperti itu. Tapi kan kalau dia berpikir dengan hati kan
ayo udahlah ada penggantinya kok Iya, gitu. padahal di otak gue adalah ya udah lu putusin biar nggak ribet, pacaran sama gue, pulang, lu gue putusin, pacaran lagi mau pacar lu. Simpel. Itu kan di otak tuh. Kalau sama sesimpel itu, gue juga mau. Gitu ya. Yang bego adalah kenapa dia mau sama gue. Enggak, yang bego gue dibilangin bego gue, kenapa gue bawa gitu kan. Iya sih. Padahal udah kejadian satu, menurut gue udah cukup. Ini kejadian lagi, aduh. Jadi nama lu yang jelek ya? Gue nggak jelek sih, karena pada posisinya kan gue nggak tahu apa-apa. Oh. Begitu gue tahu apa-apa, gue kayak, nah gue kan bingung. Tapi lu belain gue kan? Ya gue bingung mau ngomong apa. Gue belain pun gue terpatah-patah ngomong sama dia terbata-bata karena gue benar-benar nggak tahu apa anjing ke dalam hati gue, ini Bungsun nggak cerita apa-apa nih. Ini Iya. gue mau belain dia juga bingung nih. Udahlah seadanya aja lah. Nah, gara-gara kayak gitu, kadang-kadang maksud gue memang nggak niat nembak, nggak niat pacaran lah. Nembak cuma bercanda doang, tiba-tiba diterima dan cewek itu baper. Ya. Terus Putus jadinya masalah. Gitu loh. Entah gue dibilang gue PK, dibilang gue macem-macem lah. Iya, jadinya Gitu. timbul masalah yang jadinya mantan itu adalah musuh. Pasti biasanya kalau orang kebanyakan putus karena ada konflik. Betul. Nah, kalau gue putus karena memang sudah selesai kontrak. Acaranya sudah selesai. Tapi pernah gak sih lo terpikir kayak gini? Sebenarnya menganggap musuh itu si cowok atau si cewek? Udah mati gini, misalkan lo putus nih, jarang putus, kan nggak selalu si cowok itu menganggap mantan dia musuh. Mungkin aja si cewek yang menganggap si cowok itu musuh. Oh ya, biasanya sih yang menganggap musuh adalah di posisi yang dirugikan. Yang pasti rugi kan dalam arti apa? Ya misalkan contoh si ceweknya yang selingkuh, ya pasti cowok itu akan menganggap musuh biasanya. Atau kebalikannya, cowoknya selingkuh, ya cewek itu akan merasa dirugikan, ya dia akan menganggap musuh dan gak mau kenal lagi. Itu kan kalau case selingkuh. Iya. Nah kalau case-nya kayak si anchor ngepots, itu kan sebenarnya kalau kita denger dia ceritanya itu kan nggak ada yang dirugikan, ngerti gak sih? Ada si cewek ini karena merasa dirugikan justru. Dirugikan kenapa? Masalah waktu, karena pacaran udah 5 tahun. Arahnya mau kemana nih? Nah tapi kan sedangkan si Fauzinya sendiri sudah memberi kepastian walaupun belum 100% ya, artinya masih bisa dibicarakan dong. Yang menurut gue, kalau secara logika menurut gue gitu, ini menurut gue aja ya, rugi tapi tidak dirugikan banget. Ya karena Fauzi berusaha juga sih ya. Iya, karena kan mau gimana pun pada saat itu si Fauzi juga ada effortnya, dia berusaha banget, berusaha walaupun memang belum maksimal deh. Gak bisa dong, misalkan gue bilang, Bungsun lu gini dong, gak bisa lu ngelakuin ini dengan 100% langsung. Oh kan iya, proses. Bener. Lagi juga maksud gue gini, cowok itu menurut gue cuma 2 ya. Tadi kalau nggak brengsek ngondek. Tapi kalau kita bicara laki-laki yang di luar ngondek, ya laki-laki yang well prepare sama enggak. Benar. Ya contoh kalau misalkan kita bicara cowok nggak well prepare, ya jatuhnya kayak si Jeremy. Benar. Tabrak aja udah. Benar. Gimana entar. Tapi kalau menurut gue laki-laki yang memang yang bagus adalah memang dia well prepare. Iya. Gitu. Jadi misalkan contoh, oke, kasusnya si Fauzi ini masalah nikah. Dia udah well prepare kan? Well prepare, justru karena dia well prepare, jadi dia nggak semudah itu dong. Benar. Gitu kan, nggak. Dia harus mempersiapkan ini itu dalam arti macam-macam, dari segi mental, dari segi finansial, dan gini, gue kalau menurut gue ya, suami itu bukan cuma sekedar pelindung atau pemimpin, tapi dia harus jadi ensiklopedianya keluarga. Benar. Gitu. Dan juga menurut gue salahnya adalah kebanyakan wanita, nggak tahu ini menurut gue aja, kebanyakan wanita yang gue kenal ya, mereka tidak mau ikut dalam prosesnya. Bagi sebagian ya. Iya sebagian. Ini untuk yang gue kenal. Iya, untuk yang iya, kenal, iya. bukan semua wanita. Ini gue kenal nggak mau ngikuti prosesnya. Sampai lu ditikung. Iya, maksud gue, ya lo boleh-boleh aja nuntut seperti ini. Tapi kan semua ada prosesnya. Benar. Jangan cuma lihat di proses nomor 1 terus lu menganggap enggak lah. Iya. Gue buat perempuan-perempuan nih, tolonglah hargain laki-laki juga, prosesnya tuh diikutin. Bener. Jadi ibarat kalau kita naik
gunung nih, ya lu ikutin dari pos 1 dong. Betul. Dari gerbang lah sebelum pos 1. Betul. Jangan lu kenal di gerbang, Betul. terus lu tiba-tiba naik helikopter nunggu di puncak. Betul. Gitu betul. loh. Karena laki-laki tuh penuh perhitungan. Bener gitu. Tapi ini kita ngomong dari sisi laki-laki, Iya. karena kita laki-laki. Kalau dari sisi perempuan ya kita nggak tahu, kita belum pernah jadi perempuan. Iya. belum pernah. Mungkin nanti di kehidupan setelahnya. Waduh, oh iya lu yang menganut itu Enggak, ya? kan gua yang reinkarnasi ya? Gua lupa lagi. Enggak lah. Jangan lu, Ceng, lu kalau misalnya mati terus reinkarnasi lu jadi babi gimana? Enggak mau. Gua Oke. Nah, tapi tadi lu bilang 3 sampai 4 yang bisa temenan. Karena gini, kalau ke case-nya beda sama lu. Kalau lu kan ada omongan-omongan jelek. Sehingga itu menjadi masalah yang akhirnya menjadi musuh. Kalau gue enggak, gue emang pada saat berhubungan emang ada masalah dan putus. Jadi yang berat, masalah yang berat, oke, masalah yang terakhir deh, yang terakhir kita bicarain terakhir, yang ditikung. Menurut gue itu masalah berat. Jadi menurut gue sih nggak menganggap musuh. Gue menganggap dia ya mungkin belum baik lah buat gue. Jadi kalaupun memang. Tapi lu nggak kontak-kontakan sama dia? Nggak. Kalaupun memang someday misalkan kita nggak ada yang pernah tahu kan ke depannya, mungkin gue bekerja di satu kantor sama dia atau gue ketemu sama dia segala macam, ya gue akan apa aja. Oke. Tapi biasa aja ya. Sekedar itu aja, nggak yang lebih gitu. Untuk lebih mengenal lagi enggak? Enggak. Oke. Nggak jadi. Ya, jadi ya memang pembicaraan kita hari ini soal mantan itu musuh atau bukan ya. Bener. Pada intinya sih yang gue lihat dari case yang terdekat aja, case-nya Fauzi, dua-duanya tidak menganggap ini musuh. Iya, masih fine-fine aja. Masih Cuma fine. memang untuk bicara soal hubungan lebih jauh ya. Tadi tergantung Fauzi yang mau struggle apa. bener, karena gini, kayak Fauzi cerita sama gua, dia kemarin masih kondangan bareng. Iya. Ya kan, bahkan Fauzi ulang tahun masih dikasih pizza dan lain-lain. Care-nya tuh masih ada, dan itu nggak bisa bohongin sih. Dan kalau Fauzi hilang, blek, dia akan ngeliat, ih gila ini cowok nyerah. Udah, ya udah. Apalagi mantannya tahu si Fauzi kan abis kenal sama Shimel. Iya. Wah, kenalnya sama iya Shimel. nggak sih? Kalau cewek tuh begitu udah kayak gitu, udah hilang gitu aja sih. Iya. Iya kan? Itu yang ngeri sebenarnya. Makanya kalau menurut gue sih sebenarnya pasti gue yakin dari gue kenal mantannya Fauzi ini, orang baik gitu kan. Hati kecilnya gue yakin masih sayang sama Fauzi. Karena gini, kalau cowok kayak kita nih, kita berusaha care. Betul. Pasti ada maksud. Iya. Tapi kalau cewek care, pure benar. gitu. Jadi paling gampangnya adalah kayak kemarin Fauzi ulang tahun, dia masih care. Benar. Itu menurut gue suatu kode besar sih sebenarnya sih. Tergantung gimana Fauzi menanggapinya. Iya. Jadi gitu. ya kalau buat pesan gue nih buat Fauzi nih, jangan menyerah. Iya, tetap keep struggle. Selama masih ada duit buat mau itu naik ojek online atau apa, terusin. Bener. Kok ada naik duit? Ya maksudnya kalau misalkan dia lagi nggak ada mobil, kan mobilnya banyak. Misalkan lagi mau mobilnya lagi nggak bisa. Misalkan sampai pun nggak ada mobil. Iya, sampai pun nggak ada mobil, masih Usaha. ada duit buat ojek online, gas terus. Itu Bener. yang dilihat sama ceweknya, sama mantannya. Struggle-nya. Gitu. Kalau dia kan ngeliat, wah gila nih Fauzi effortnya masih besar banget. Bener. Tapi memang biasanya Fauzi ini punya mantan, biasanya hubungan selalu baik-baik aja. Karena kayak dia pernah punya mantan, ya dia curhatnya malah sekarang sama mantannya dia. Karena gini, Fauzi ini orangnya menurut gue sebagai laki-laki ya, gue menilai kayak gue nilai lo nih, lo cowok bangsat kan? Enggak gitu. Jadi gue kalau itu nggak, orang yang menilai. Ya kan gue menilai diri gue sendiri enggak. Coba deh orang cewek-cewek yang kenal lo, gue tanya, lu kenal Aceng gimana? Pasti cowok bangsat. Enggak. Iya bangsat sih, dikit. Sekarang gini, lu baru PDKT aja lu grepe-grepe. Astagfirullah. Yakin lo enggak? Siapa? Enggak. Masa gue perlu sebutin namanya? Enggak anjing. Enggak. Lu edit tuh parah banget tuh. Parah banget itu edit tuh. Loh, emang kenapa? Cut. Itu kacau itu. Gua enggak. Itu jelek. Itu rambut dia asli goblok banget. Sumpah itu. Enggak salah. No cut banget. Sumpah itu goblok banget. Enggak, gua enggak tahu soalnya dia enggak ada nada anjing.
Dia nantangin. Gue nggak nantangin siapa? Gue bingung kan. Panik kan? Panik kan? Bukan panik anjir, nggak enak itu teman kakek. Itu mantannya lu. Jangan sampai gue sebutin itu mantan lu. Tuh, lu kenapa panik itu sih? Enggak, tapi enggak, sumpah enggak. Gue nggak pernah sama sekali. Itu udah nyebar kemana-mana gitu. Enggak. Ya lu yang tahu, gue pasti mau ikut percaya. Nah, sama ada kejadian kayak waktu itu. Lu habis minum nih sama mantan gua sih sebenarnya sih. Kan bangsat ya, mantan gua diajak jalan sama si Aceh. Anjir. Ada juga gue nolak. Tapi ya lu tau lah. Tahu apa? Namanya cowok, ya gue sih paham. Kagak. Lu boleh tanya, enggak gue sentuh malah gue tolak. Temen-temen nih, gue klarifikasi nih. Bukannya gue sih nggak peduli nama gue jelek apa bagus, tapi itu nggak terjadi. Gue namanya temen-temen, gue nggak bakal makan. Oh gitu ya. Tapi ya masa lu enggak sih? Enggak sama sekali. Oh enggak. Enggak, gue tolak malah. Boro-boro ada nafsu kagak gue. Oh jadi lu menghargai mantan temen nih? Bukan hanya menghargai, emang ya udah gue ngeliat dia gue ngeliat itu as a woman, as a friends. Oke. Jadi gue masih bisa membedakan mana teman, mana gebetan, mana pacar. Oh makanya kalau itu bukan temen lu, bukan mantan lu, bukan gebetan, lu langsung grepe. Enggak. Ini lagi kagak. Tapi image lu begitu di luar. Ya image gue bodo amat mau image gue begitu. Tanya kan kayak kasus terakhir yang gue ceritain. Yang LC ributin lu. Bukan. Anjing mana ada. Bukan itu, bukan kasus yang lu ingat gak sih di episode kita cewek matre? Yang dia bilang gue nembak. Dia bilang gue nembak terus ditolak. Padahal kan gue gak nembak. Iya. Ketika dia bilang suka ya udah. Tapi yang penting ada satu orang yang tahu progressionnya dari gue dari A sampai Z. Tapi udah lo apain itu cewek? Gak gue apa-apain. Akunya sama sekali. Karena gue gak nafsu. Apa ngaku aja ada cerita. Gak usah ada cerita di sini. Kita sudah berbicara sesuai apa kenyataan, tanpa gimmick-gimmick. Tapi gini, buat teman-teman yang mungkin kuliah di UAI tahu namanya Aceng yang mana, lu coba tanya deh. Enggak. Aceng itu gimana? Enggak. Omongan gue tuh fakta. Enggak, itu enggak fakta mas sekali. Tapi kenapa kok misalnya cerita tentang lu itu pasti begitu sama? Ya karena emang mereka menganggap gue cowok brengsek, jadi begitu. Sama kayak lu juga dia. Mana? Nggak usah gue sebut. Gue nggak mau nyebut. Lu sudah. Karena lu sudah sebut sebagai cowok brengsek, jadi begitu nama lu keluar, cerita lu begitu sama kayak gue. Kalau gue, image-nya cuma mantan gue banyak. Udah itu kan lu yang tahu. Sedangkan gue itu kan yang tahu. Aduh. Ya jadi ya gitulah ya kali ya soal mantan jadi musuh tuh ya. Memang berarti kesimpulan adalah mantan jadi musuh atau mantan jadi teman mayoritas adalah jadi musuh ya. Jadi musuh. Tergantung putusnya seperti apa. Benar. Tapi bahkan yang putusnya baik-baik pun bisa jadi orang jadi strangers, jadi orang asing. Bener. Tapi gue sih gue pernah pacaran 10 tahun ya. Kayak yang gue ceritanya beda agama itu 10 tahun gue fine aja sama dia sekarang. Oh iya kan, baik-baik ada konflik aja. Ya, walaupun ada konflik. Karena gini, endingnya bukan konflik, endingnya adalah dia udah mau ikut gue, tapi kan endingnya gue yang cut. Gue cut dalam arti, yaudahlah, lu lebih baik milih orang tua lu. Jadi baik-baik aja. Memang keputusan kita berdua untuk kita pisah. Iya. Jadi ya sampai sekarang pun, bahkan istri gue juga tahu gue temenan sama dia. Ya intinya semua tergantung kedua belah pihak. Benar. Dan mungkin teman-teman punya pengalaman juga ya. Apa ada nggak sih yang udah jadi mantan malah jadi sahabat malah? Nah iya tuh. Gitu. Atau mungkin ada nggak yang punya mantan malah yang jadi musuh banget. Bener. Gitu. Jadi mungkin bisa sharing sama kita ya. Bener. Dan juga seperti biasa lah, kita bakal taruh Instagram kita dan Instagramnya Depots di deskripsi. Bener. Nanti kalau ada teman-teman yang mau sharing, mau cerita, bisa DM ke kita atau kirim email ya. Atau mau jadi narsum. Nah, boleh juga. Boleh juga. Mungkin teman-teman yang tinggalnya di daerah Bintaro atau Jakarta Selatan. Ya, yang intinya sekitar Bintaro lah, yang memang misalkan mau main ke sini, mau ikut ngobrol sama kita, bisa. Bisa banget malah. Bisa kita banget. Punya cerita-cerita menarik ya. Yang ada konflik-konflik dan ada derita-derita yang lo rasakan. Bener. Tapi juga jangan, bang, gue mau ikut ngobrol dong.
Deket ngobrol, masalah lo apa? Gak ada. Jangan gitu juga. Cuma ikut ngobrol doang. Kita butuh masalah lo buat dibahas, ya kan? Sesuatu yang ada derita itu menarik untuk didengarkan. Benar. Segitu aja kali ya. Iya. Oke deh, Bung Sony cabut. Aceng juga cabut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.